Pemirsa TVmu, kita kembali pada lanjutan acara tuntunan akhir zaman. Kajian kita tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus. Pemirsa TVmu, sebenarnya ada 3 poin yang harus kita teladani dari Al-Qudus ini. Tentu saja dalam ajaran Islam tidak terlepas dari 3 poin itu. Yang pertama adalah tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah, dan yang ketiga tentang muamalah. Ketiga poin ini tentu akan selalu saya sebutkan dalam setiap episode, karena dalam Islam ketiga dasar itu menjadi landasan utama bagi setiap muslim, di mana ketiganya harus dijalankan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Al-Qudus Allah Maha Suci. Maka bagaimana kita meneladani sifat Al-Qudus itu dari sisi tauhid? Ini yang paling sangat penting sekali. Karena tauhid ini sebagai landasan. Sedikit saja kita menyimpang, kemudian bercampurlah tauhid kita dengan tauhid ateisme, maka tentu segala apapun yang kita laksanakan tidak akan berarti apa-apa. Nauzubillah. Sedikit saja akidah kita menyimpang dari akidah tauhid, maka segala amal perbuatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus bisa mensucikan diri dari sifat-sifat kemusyrikan di tauhid. Kalau tadi saya katakan bahwa sebagai umat Islam kita harus mensucikan diri dari sifat takabur. Kenapa? Takabur ini disebut sebagai syirik asghar, bukan syirik akbar. Kenapa dikategorikan sebagai syirik asghar? Yang berhak takabur itu kan Allah. Loh, bagaimana kita takabur? Sementara Allah yang memiliki sifat ketakaburan. Allah yang berhak takabur. Lalu kalau kita takabur, maka kita menyamai Allah. Karena itu takabur disebut sebagai syirik asghar. Nah, dalam hal ini wajib bagi setiap umat Islam untuk mensucikan diri dari sifat-sifat kemusyrikan. Sedikit pun tauhid kita arahkan. Kita harus muwahhid. Satu, Maha Esa. Allah adalah di atas segala-galanya. Ini sebagai landasan. Apapun yang kita laksanakan, kalau landasannya bukan landasan Allah, maka kegiatan itu atau perbuatan-perbuatan itu akan tertolak. Boleh jadi kita sebagai manusia yang banyak harta, kita dermawan, kita banyak menyumbangkan harta kepada fakir miskin. Kemanusiaan kita bagus. Kita banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Akan tetapi akidah kita musyrik, akidah kita syirik. Maka apa yang kita berikan akan tertolak. Tidak menjadi tabungan di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, akidah kita satu, betul-betul kita memberikan sedikit saja bagi fakir miskin. Itu sudah menjadi tabungan kita. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi itu disebutkan bahwa Allah akan mengeluarkan siapapun orang yang di dalamnya ada, dalam hatinya ada iman meskipun sebesar biji dzarrah, sebesar biji atom. Kalau ada iman di dalamnya, mereka akan dikeluarkan dari neraka. Tapi kita selalu berdoa, kalaupun kita ada iman kita kuat, kemudian karena satu hal perbuatan kita jelek, kita masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Dengan alasan, nanti Allah akan mengeluarkan kita kembali. Na'udzubillah. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin dari awal untuk masuk surganya Allah. Karena itu, meneladani Al-Qudus, kita harus benar-benar menyucikan akidah kita dari syirik kepada Allah. Kalau kita mempercayai terhadap satu benda, kita percaya bahwa benda ini memiliki keistimewaan. Sehingga kita berhajat kepada benda itu.
kita mengambil barokah kepada benda itu. Atau kita percaya kepada kuburan. Kita sering datang kepada kuburan. Kenapa? Karena kalau datang kepada kuburan itu akan memberikan dampak positif. Akan dilakukanlah perdagangan kita. Akan diberkahkanlah hidup kita. Ini yang namanya musyrik. Kita mempercayai kuburan itu. Padahal tidak ada satu benda pun yang bisa memberikan keberkahan ataupun kemudaratan. Hanya Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan kemanfaatan. Hanya Allah yang bisa memberikan kemudaratan. Ini akidah kita. Maka kalau kita mensucikan dari sisi akidah, maka kita sudah benar-benar terpelihara. Nah, yang kedua, kita harus mensucikan dalam ibadah kita. Dalam apapun. Salat kita, saum kita, zakat kita, haji kita. Itu harus terhindar. Harus terhindar dari niat-niat yang selain Allah. Kita melaksanakan sholat. Kita kuatkan niat bahwa sholat adalah perintah Allah. Akan tetapi kalau kita melaksanakan sholat karena suatu hal, ini tentu sudah menyimpang. Tujuannya harus dibenarkan dulu. Tujuannya harus diluruskan dulu. Kita melaksanakan sholat. Kita harus menghindarkan dari perbuatan. Meskipun itu sholat, kita harus menghindarkan kalau sekiranya sholat itu memang di luar yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sholat maktubahnya, sholat nafilahnya. Kita ikuti sholat maktubah sesuai dengan tuntutan Rasul. Rasul selalu melaksanakan sholat maktubah secara berjamaah. Maka kita mencontoh. Kita mensucikan diri dari niat-niat kita yang selalu tergoda dengan dunia. Kemudian kita meninggalkan sholat berjamaah. Kita memurnikan diri supaya sholat kita benar-benar sesuai dengan perintah Allah. Agar sholat kita diterima. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang sholat kemudian justru dia diancam dengan neraka wel. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita kuatkan adalah akidah kita. Pemirsa TVMu, jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini, kajian Asmaul Husna Al-Qudus akan kita lanjutkan.